الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang berbahagia, dalam kesempatan yang Allah kurniakan pagi ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan melalui ayat Al-Quran dan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga penjelasan para alim ulama yang tersusun dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadun taman as-sholihin, orang-orang yang solih. Pertemuan yang telah berlalu adalah tentang sabar. Salah satu kurniaan yang Allah Ta'ala berikan dan yang utama adalah kesabaran. Dan semoga Allah Ta'ala kurniakan kesabaran kepada kita. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam menghadapi ketaatan, juga sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Berdasarkan ayat Al-Quran tentang kesabaran telah pun kita lalui di hari yang telah berlalu. Bahkan jalan untuk dapat pertolongan Allah melalui jalan sabar itu Allah akan bersama dengan orang itu. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Pagi ini meneruskan di muka surat 55 yang kitabnya sama seperti saya. Di hadis yang ketiga pada bab kesabaran. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu syarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Rawahu Imam Muslim. Dari Abu Yahya, namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda baginda sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik. Dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin yang jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya. Dan bila menderita kesusahan ia sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan sedikit di bawahnya, mensyukuri suatu nikmat berarti memupuk nikmat dan menimbulkan pahala yang lebih besar dari kenikmatan dunia yang telah diterima. Demikian pula jika menderita bala kesusahan lalu sabar, maka pahala kesabaran merubah suasana bala menjadi kenikmatan. Sebab pahala yang tersedia baginya lebih
jauh lebih besar daripada penderitaannya. Demikian. Muslimin, muslimah, jamaah pengajian Kitab Riyadhus Shalihin yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Kita menghadapi suasana yang silih berganti. Suasana yang silih berganti ini Allah yang mengatur, yang menggerakkan, yang menggantikan, yang memindahkan. Maka kadang kita gunakan ilmu syukur dan kita gunakan ilmu sabar. Kadang kita hadapi hidup dengan syukur, kadang kita hadapi hidup ini dengan senjata yang namanya sabar. Yang bisa begitu siapa? Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dikagumi. Dalam bahasa hadisnya ajaban, kagum. Di amril mu'minin, pada urusannya orang yang beriman. Karena semua urusannya itu adalah khairun, menjadi kebaikan. Urusannya orang yang beriman semua menjadi kebaikan. Kemudian digambarkan oleh beliau, yang dimaksudkan kebaikan itu bagaimana? In asobatu syarra'u syakara fakana khairal lahu. Yang nomor 1, ini ada 2 ya. Jika dikenakan, asobatu itu dikenakan, bahasa halusnya kalau agak kasar sedikit ditimpakan. Jika dikenakan padanya syarra'u, kelonggaran, kesenangan, syakara, ia syukur. Syukur itu fakana khairal lahu, adalah lebih baginya. Saya jelaskan antara pemberian dengan syukur supaya dapat membezakan, kemudian dapat merasakan. Saya buatkan contoh. Contoh mendapat rezeki 1.000 ringgit ya, atau 1 juta rupiah. Tentu penerimanya bergembira, senang ya, karena mendapatkan. 1.000 itu dengan senang nilainya beza. Karena ada orang dapat 1.000 tak senang. Contoh orang dapat 1.000 tak senang. Dia punya uang di orang lain yang meminjam kepadanya 10.000. Janji pada 20 hari bulan Oktober akan diberikan semua. Pada 20 hari bulan, orang yang meminjam itu bawa 1.000. Diserahkan kepadanya. Ia susah karena memandang 10.000. Walaupun ia terima 1.000, tapi hatinya tetap susah. Sebab tidak seperti yang dijanjikan oleh orang yang membayar hutang. Atau tidak seperti yang dibayangkan. Berarti 1.000 itu dengan senang beza. Tidak semua mendapat 1.000 hatinya senang. Dan ketika mendapat 1.000 dia senang, tidak semua yang senang itu syukur. Senang dengan 1.000 atau 1.000 dia terima dengan senang. Senang dengan 1.000 itu sudah beza. Senang dengan syukur sudah beza lagi. Karena
Yang bisa syukur itu adalah orang yang beriman. Hubungannya kepada Allah. Orang senang belum tentu ingat Allah. Kebanyakannya senangnya menjauhkan dan melalaikannya kepada Allah. Hadis ini in asobatu syarra syakara fakana khairul lahu, diberikan kelonggaran oleh Allah, kemudian dia syukur, syukurnya itu lebih baik. Kita diajak melihat kepada syukurnya, bukan kita diajak melihat kepada pemberiannya saja. Ya. Sekali lagi, kita diarahkan dalam hadis ini untuk melihat, untuk fokus, untuk pandang syukurnya, bukan pemberiannya. Boleh jadi pemberiannya itu nominalnya kecil, tapi diterima dengan syukur. Syukurnya lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga daripada yang diterima. Karena yang diterima itu sifatnya dunia, akan habis, akan ditinggalkan. Tapi syukur itu akan dibawa menghadap kepada Tuhan. Yang kedua, wa in asobathu syarra'u sobaro. Orang beriman itu jika ditimpakan kepadanya dorok, kesempitan. Persamaan sinonimnya kesusahan. Sobaro, dia sabar. Susah dengan sabarnya itu beda. Ya. Kesempitan dengan sabar sudah beda. Karena ada orang yang berada dalam kesempitan, tapi dia tidak merasa berada dalam kesempitan. Ini tahap yang lebih tinggi dari pembelajaran kita. Karena ia sudah tidak merasa bahwa akunya itu yang menjadi penyebab, tapi sudah merasakan Allahnya yang menentukan segala sebab. Kita bicara di level ini. Sedihnya atau susahnya, sempitnya dengan sabar beda. Sempit itu satu hal yang menyusahkan. Sabar itu satu hal yang melonggarkan. Jadi in asobat hudoro'a sobaro fakana khairul lahu. Yang baik itu adalah sabarnya, bukan sempitnya, bukan susahnya. Maka syukur, sabar itu di atas susah, di atas senang. Ya. Sekali lagi, syukur dan sabar itu posisinya di atas susah, di atas senang. Tentu kita menggunakan peratus ataupun persen. Berapa persen sabar, berapa persen syukur, ya, supaya kita pandang ada peluang lah kepada kita, bukan sulit, sangat. Ya sulit tapi bukan sangat, karena ada awalannya 1%, 2%, kalau pakai puluhan ya 10%, 20%, ya. Minimalnya itu ada. Bagi hamba-hamba Allah, ya kita-kita ini yang ingin sabar. Saya itu ingin sabar tapi tak boleh. Salah. Jangan kata gitu. Ya. Pokoknya jangan mendahului takdir Allah. Saya ingin sabar tapi tak boleh. Tukar bahasanya. Saya ingin sabar tapi belum boleh. Ya. Sehingga usaha tetap harus ditingkatkan. Begitu juga, saya ingin syukur tapi belum boleh. Lebih halus daripada tak boleh. Ya. Maka usaha.
Orang yang berusaha itu tandanya Allah bukakan jalannya. Ini hadis yang ketiga. Keempat, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma sakulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashsha'ul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqraba abnahu faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yawmi falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah ya abata jannatul firdausi ma'wa ya abata ila jibrila tan'ah falamma tufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atobat anfusukum an tahsyu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba rawahu al-Bukhari. Yang artinya dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, ketika makin berat penyakit yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering pingsan oleh sakaratul maut. Maka Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau berkata, alangkah beratnya penderitaan ayah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada lagi ayah menderita kesukaran sesudah hari ini. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Fatimah berkata, wahai ayah, kau telah menyambut panggilan Tuhan. Wahai ayah, surga jannatul firdaus tempatnya. Wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami menyampaikan berita kematiannya. Kemudian tatkala Rasulullah dikubur, Fatimah berkata kepada kami, sampai hatikah kamu menyiratkan atau menaburkan tanah di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sifatnya hadis ini adalah cerita, bercerita. Di sebalik cerita tentu harus diambil pengajarannya, harus diambil hikmahnya, dan semoga Allah mudahkan kepada saya untuk menjelaskan hikmah di sebalik cerita dalam hadis ini. Saya awali keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga. Satu, tidak ada dari para nabi dan para rasul yang penderitaannya lebih besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi siapapun dan rasul siapapun, paling besar penderitaan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memikirkan kita umatnya. Jangan hanya pandang penderitaan Rasulullah itu pikir diri beliau dan keluarga beliau, tapi beliau pikir umatnya. Bukan umat yang sezaman, tapi umat sampai akhir zaman. Ayatnya mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Rasulullah menanggung. Terasa berat bagi Rasulullah memikirkan umatnya. Ini bukan titik, masih koma. Ya. Oleh itu satu-satunya Nabi yang menyimpan doa untuk umatnya di akhirat adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penderitaan yang beliau hadapi tidak tertandingi dengan yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Saat-saat beliau akan kembali kepada Allah,
ila rafiqil a'la atau ke rahmatullah, putri beliau, satu-satunya putra beliau yang masih bersama beliau sebelum beliau wafat adalah Sayyidatina Fatimah. Lainnya sudah mendahului baginda. Ya. Sayyidah Zainab sudah mendahului beliau. Sayyidah Romlah sudah mendahului beliau. Sayyidah Juwairiyah sudah mendahului beliau. Sayyid Qasim sudah mendahului beliau. Sayyid Ibrahim sudah mendahului beliau. Tinggal Sayyidatina Fatimah. Dan hadis ini cerita tentang Siti Fatimah. Cerita yang diceritakan oleh Anas. Anas itu siapa? Anas itu pembantunya Rasulullah SAW yang membantu kepada urusan-urusan baginda. Lebih tahu dan lebih jelas cerita yang diceritakan oleh Anas tentang Sayyidatina Fatimah saat baginda menghadapi sakaratul maut. Ini tambahan di luar hadis, tapi ada dalam hadis yang lain. Rasulullah itu saat menghadapi sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, Rasulullah sempat berkomunikasi dengan malaikat Israel. Komunikasi beliau, wahai Israel, jika sakaratul maut rasanya seperti ini, biarlah sakaratul maut umatku, aku yang menanggungnya. Sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan Rasulullah dalam menghadapi itu diceritakan oleh Sayyidatina Fatimah bahwa kadang beliau pingsan. Sampai Fatimah yang berada di sebelahnya itu mengatakan, laisa ala, mengatakan wa aqraba abnah, alangkah berat penderitaan ayah. Dijawab oleh Nabi, laisa ala abika karbun ba'dal mauti. Tiada lagi ayah menderita kesukaran sesudah meninggal, yakni sesudah hari ini. Mendengar jawaban itu, Sayyidatina Fatimah berubah cara berpikir. Awalnya berpikir melihat kepada pandangan mata. Setelah dijawab oleh baginda melihat dengan pandangan hatinya. Ketika Rasulullah telah pun wafat, yang dikatakan oleh Fatimah, ya abatah ajaba rabban da'ah. Wahai ayah, kau telah menyambut panggilan Tuhan. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Wahai ayah, surga firdaus tempat tinggalmu. Ya abatah ila Jibril tan'a. Wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami menyampaikan berita kematian. Jadi yang berhubungan dengan tajuk ataupun tema kesabaran adalah berubahnya Sayyidatina Fatimah dalam memandang keadaan Rasulullah yang awalnya memandang sukar yang dihadapi oleh Rasulullah ketika sakaratul maut, berubah menjadi pandangan yang menggembirakan dari janji Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga disitulah letaknya kesabaran. Allah akan ubah susah menjadi senang. Allah akan ubah sulit menjadi mudah. Diubah dari sisi mana? Dari sisi rasa. Ya. Walaupun kenyataannya tidak atau belum berubah, tapi dari sisi rasa sudah mulai berubah. Dari sisi rasa mulai berubah, berkahnya berusaha untuk jadi orang yang sabar.
Cerita ini tadi hubungan dengan kematian. Kebiasaannya kita, ya, level hubungan kematian itu yang paling tinggi. Maka jika puan-puan ditanya apa yang paling ditakuti, kehilangan harta, kehilangan saudara, kehilangan kendaraannya, atau kehilangan nyawanya, pasti jawabannya hilang nyawa. Artinya kematian. Lainnya berarti lebih kecil daripada kematian. Yang diceritakan ini adalah tentang kematian. Jika di antara kita, saya juga sedang menghadapi dunia yang kadang menjadikan kita masam ataupun kadang menjadikan kita menangis atau menjadikan kita menderita, kita katakan pada dunia, wahai dunia, kamu jalan kepadaku untuk aku jadi orang yang sabar. Ya. Wahai dunia, kau jembatan bagiku untuk aku jadi orang yang sabar. Engkau tangga bagiku menuju kepada kesabaran. Hadis yang kelima. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa habbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam annabni qadih uzira fashhadna fa arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in 'indah bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsu taqaqqa'u fa fadat aynahu faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadza faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama'u muttafaqun alaih. Abu Zaid namanya Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, kekasih Rasulullah SAW berkata, salah seorang putri Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahwa putranya sakit hampir mati. Nabi diharap datang. Maka Nabi SAW mengembalikan pesuruh itu sambil berkata, kirim salam dan katakan kepadanya, sungguh terserah kepada Allah untuk memberi atau mengambil kembali. Dan segala sesuatu tergantung pada ajal yang ditentukan baginya. Hendaklah sabar mengharap pahala dari Allah. Kemudian pesuruh itu kembali, minta dengan sangat sambil bersumpah demi Allah supaya Nabi suka datang. Maka pergilah Nabi bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa orang lainnya. Maka dibawalah anak yang sakit itu kepada Rasulullah lalu didudukkan di pangkuannya. Sedang nafas anak itu tersengal-sengal. Maka jatuhlah air mata Nabi SAW. Kemudian Sa'ad bertanya, apakah air mata itu? Mengapakah engkau menangis sedang kau melarang meratap? Jawab Nabi, air mata itu bukti rahmat yang telah diletak oleh Allah dalam hati atau perasaan hambanya. Sesungguhnya Allah akan merahmati atau kasih kepada hamba-hambanya yang belas kasih pada sesamanya. Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan bahwa sekadar keluar air mata dalam kematian tidak apa-apa.
tapi yang dilarang ialah menangis dengan suara keras. Juga keluarnya air mata di luar kekuasaan manusia, yang pasti Allah tidak akan menuntut sesuatu yang di luar kekuasaan manusia. Juga keluar air mata itu tidak menyalahi kesabaran. Titik. Muslimin dan muslimah, ya, kita pemandu perasaan diri kita. Sekali lagi, kita adalah pemandu yang memandu perasaan diri kita. Seperti juga kita adalah yang mengendalikan atau memandu niat-niat yang ada di hati kita. Memandu perasaan dalam menghadapi keadaan. Apakah kecewa ataupun sabar, antara dua, ya, kecewa atau sabar. Cerita yang dibawa oleh Usamah bin Zaid bin Harithah tentang perjalanan Rasulullah, tentang sebagian dari perjalanan Rasulullah yang diceritakan. Ini bukan satu pelajaran saja, tapi ada beberapa. Ya. Saya mengawali dengan umat. Ya. Umat ini dalam menghadapi kesulitan akan ingat pemimpinnya. Khususnya dalam pemimpin agama yang dirasakan sehati dengannya. Kesulitannya, ia akan ingat pimpinannya. Kalau itu masih agak sulit tuan-tuan puan-puan terima, ingat gurunya, mudahnya gitu. Kalau orang itu berada dalam kesulitan akan ingat gurunya. Lebih ingat gurunya atau lebih ingat orang tuanya? Ini lihat keadaan. Karena siapa yang ada di hatinya, itulah yang akan cepat diingatnya. Dalam susah, ingat kekasihnya atau ingat ibunya. Bagi orang yang sedang bercinta, beda. Dalam sulit, dalam susah, seseorang yang diceritakan ini ingat kepada Rasulullah. Karena di hatinya adalah Rasulullah. Maka mengutus seseorang untuk jumpa kepada Rasulullah. Sebab yang di hatinya adalah Rasulullah. Mengutus orang meminta kepada Rasulullah dengan segala hormatnya supaya datang untuk menjenguknya. Menjenguk keadaannya. Karena sedang menghadapi keadaan anaknya yang dalam keadaan sakit parah ataupun dalam keadaan sakit yang bersangatan. Awalnya Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat menyambut dengan nasihat. Ya, menyambut dengan nasihat. Maka dikirimkan salam dan nasihat kepadanya, kepada orang yang mengirimkan, yang diutus untuk kembali kepada sohibul musibah tentang pesan-pesan Rasulullah. Pesan telah disampaikan, keinginan untuk didatangi oleh Rasulullah tetap kuat. Akhirnya mengutus orang untuk menyampaikan lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun berkenan datang bersama beberapa para sahabat. Berkenan datang bersama dengan para sahabat sampai di rumah orang tersebut. Anak yang sedang sakit dihulurkan atau diserahkan ke pangkuan Rasulullah SAW dalam posisi, dalam keadaan anak tersebut nafasnya tersengal-sengal. Ya. Rasulullah melihat anak itu. Rasulullah menyaksikan dan memperhatikan. Rasulullah menitiskan air mata. Air mata apa? Disinilah letak bezanya. Air mata kesabaran atau air mata penyesalan atau kekecewaan.
Sahabat tanya, air mata apa itu Rasulullah? Engkau menasihatkan orang suruh sabar, tapi engkau menangis. Jawaban Nabi, hazihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadi. Ini air mata kasih sayang yang Allah Ta'ala letakkan di hati hamba yang dipilihnya. Contoh, ya, puan-puan, rasa ya. Allah jadikan persaudaraan melalui beberapa jalan. Ada persaudaraan melalui darah daging karena itu adalah keturunan. Ada persaudaraan melalui pernikahan. Ya. Ada persaudaraan melalui kejiranan. Semakin dekat di hati kita, semakin terasa kehilangan jika mereka meninggal. Sama-sama orang melayat atau melawat ataupun takziah, ada yang nangis, ada yang tak nangis. Kalau itu saudara dekat, mudah nangis. Tapi kalau itu saudara jauh ataupun hanya sekadar kenal begitu saja, kadang tidak meneteskan air mata. Ternyata itu bukan karena saudara jauh, saudara dekat. Rasulullah dengan anak kecil ini bukan saudara. Tapi kalau Allah Ta'ala campakkan, Allah letakkan rasa kasih itu, tidak pandang itu saudara, kawan, ataupun jiran, tetesan air mata adalah karena kasih sayang, bukan karena saudara. Nah, ini beberapa pelajaran yang kita ambil. Dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadihi. Allah letakkan rahmat atau kasih sayang itu di hati hambanya yang dikehendakinya. Kemudian dalam penulisan penjelasan di bawahnya, menangis itu bukan tidak sabar. Ya, artinya orang sabar tidak terhalang untuk nangis. Sebab apa? Nangisnya adalah tidak direka-reka. Sebab ada orang yang nangisnya direka-reka. Minta maaf, cerita, ya, cerita. Dari ceritanya itu betulnya dan tidaknya saya kembalikan kepada yang bercerita. Ada Cina itu meninggal. Kemudian ngasih uang dengan orang-orang supaya pura-pura nangis di dekat jenazahnya. Supaya merasa kehilangan dengan orang itu. Tapi sebenarnya yang meratap, yang menangis itu upahan. Diupah ya, sampai nanti ke pekuburannya. Makanya setelah terima uang, ya sudah selesai ya terus senyum. Tidak ada kesan apa-apa. Sama juga ya kalau seseorang itu diupah untuk demonstrasi, ya seakan-akan dia itu bercakap benar, tapi sebenarnya di sebalik itu karena sakunya dikasih isi, maka dia berapi-api. Ya. Yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terkawal. Itu tidak ada hukum. Artinya begini, nangis itu kan jika timbul dari kasihnya hati yang lembut, itu menetesnya bukan dengan kesadaran. Pernah bergurau dengan teman ya, bergurau siapa yang boleh mengeluarkan air mata. Kawan-kawan sekarang boleh keluarkan air mata. Pasti akan berusaha, ini trik ya, ini cara. Berusaha untuk membayangkan sesuatu yang menakutkan, yang menyedihkan, yang memilukan, ya, yang menyusahkan, baru mulai
air mata terkumpul kemudian turun. Tapi ada cara lain, puan-puan. Cara yang bukan pakai rasa, tapi cara pakai tenaga. Puan-puan tutup hidung, tutup mulut. Lepas itu puan-puan tekan angin dari dalam. Karena angin itu tak boleh keluar dari mulut dan keluar dari hidung, angin akan keluar dari mata bersama membawa airnya. Jadi buat puan-puan tutup, kemudian ini secara alami. Ya. Tekan yang kuat, anginnya akan keluar dari mata dan dari mata itu ada air yang akan ikut keluar. Sudah. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Ya, tidak perlu membayangkan, tak perlu membayangkan sesuatu yang menyedihkan. Tidak perlu tutup hidung, tutup mulut dan tekan angin dari dalam. Puan-puan pakai bawang merah atau bawang putih. Seperti pelakon-pelakon yang apabila sedang syuting, ya, bagaimana dia boleh seakan-akan betul-betul menangis, air keluar bukan dari mata saja, tapi dari hidung pun keluar. Ya. Tapi semua yang direka itu tentu tidak sama dengan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itulah yang dikatakan oleh Baginda, hazihi rahmatun ja'alahullahu ta'ala fi qulubi ibadi. Bukan direka, tapi memang betul-betul rasa simpati dan rasa kasih kepada sesama. Selanjutnya hadis yang ke-6, ini agak panjang. Hadisnya panjang, saya bacakan dulu. An Abi Syuhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman u'allimhu as-sihra fab'atsa ilayya gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu wa kana idza atas sakhira marra bir rahibi wa qa'ada ilaihi fa idza atas sakhiru darabahu fashaka dzalika ila rahibi faqala idza khashita as-sakhira fakul hasabani ahli wa idza khashita ahlaka fakul hasabani sakhiru fa bainama huwa ala dzalika iz ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa faqala al-yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdalu fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nasu faramaha faqatalaha wa madhan nasu fa'atar rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahibu ayyu buntai antal yawma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadullu alayya wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sa'iril adwa'i fasami'a jalisun lidzalika kana qad amiya fatahu bihada ya kasira faqala ma hahuna laka in anta syafaitani qala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fashafaka fa amana billahi ta'ala fashafahu Allahu ta'ala fa atal malikil majlisa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahul malik man radda alayka basaraka qala rabbi qala awalaka rabbun ghairi qala rabbi wa rabbuka Allah fa akhadahu falam yazal yu'adibuhu hatta taqqa 'ala al-ghulam faji'a bil ghulami faqala lahu al-malik ayyu bunayya qad balagha min sihrika ma yuqbilul akmaha wal abrasa wa taf'alu faqala
inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah ta'ala. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقة ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع على دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا واسعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم أكفينهم بما شئت فرجف بهم الجبل فقطعوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فأحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنهم بما شئت فانفقعت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما يفعل أصحابه فقال كفانهم الله تعالى فقال إليك فقال للملك إنك لست بقادر حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتسلبني عن جزء ثم خذ بينها من كنانتي ثم ضع السهم بكبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبوا على جزء ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رمى فوقع السهم في صدعه فوضع يده في صدعه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأوتي المالك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخذ بأفواهه الشكة فخذت وأذر ما فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقمهوه فيها أو قيل له رحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتفعست أن تقع فيها فقال له الغلام يا أمه اصبر فإنك على الحق رواه Muslim. Yang artinya Suhaib radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Maka ketika telah tua ia berkata kepada raja, kini aku telah tua. Karena itu kirimlah kepadaku seorang pemuda yang dapat mempelajari ilmu sihir, supaya dapat menggantikan kedudukanku di sisi raja jika saya telah meninggal dunia. Maka raja memilih seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir kepada ahli sihir itu. Dan kebetulan di jalan yang dilalui pemuda itu ada seorang rahib ataupun pendeta. Mereka tertariklah ia kepada rahib itu. Maka ia duduk mendengar ajaran-ajarannya dan merasa puas pada ajaran rahib dan hingga terlambat datang ke tempat sihir itu. Dan ia dipukul oleh sahir atau tukang sihir itu. Akhirnya ia mengeluh kepada rahib. Berkata rahib, jika engkau takut dipukul sahir, katakan bahwa aku masih dituhankan atau disuruh oleh ibumu. Dan jika kembali terlambat, katakan ditahan oleh sahir, maka berjalanlah ia dengan baik keadaannya, sehingga terjadi pada suatu hari ketika ia pergi mendadak di tengah jalan. Ada binatang besar yang menyebabkan orang-orang terhenti dan tidak berani berjalan.
Maka disitulah pemuda itu berkata, hari ini aku akan mengetahui sahirkah yang lebih baik ajarannya ataukah ghaib. Maka ia mengambil batu sambil berkata, ya Allah, jika ajaran ghaib itu lebih aku sukai daripada ajaran sahir, maka bunuhlah binatang buas ini supaya orang-orang dapat berjalan. Kemudian dilempar binatang itu dan seketika itu juga matilah. Hingga orang-orang dapat berjalan dengan aman. Maka ia memberitahukan kejadian itu ke rahib. Kata rahib, anakku, engkau kini lebih utama daripadaku dan kau nanti akan mendapat ujian ataupun bala. Maka apabila engkau mendapat bala, janganlah engkau tunjuk saya. Kemudian pemuda itu telah mendapat kurnia dari Allah hingga ia dapat menyembuhkan berbagai penyakit, terutama yang biasa dikatakan oleh manusia tidak dapat sembuh seperti buta, belang, dan lain-lain penyakit. Maka ada seorang kawan raja yang sakit mata hingga buta dan telah berikhtiar ke mana-mana, tidak juga sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak sekali. Sambil berkata, jika engkau dapat menyembuhkan penyakitku, maka dapatlah saya mengumpulkan segala apa saja untukmu. Jawab pemuda itu, saya tidak dapat menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Jika engkau percaya kepada Allah, maka saya akan berdoa dan Allah akan menyembuhkan engkau. Maka segeralah orang itu percaya kepada Allah. Kemudian didoakan oleh pemuda itu, maka seketika itu sembuhlah, dapat melihat. Kemudian ia pergi ke majlis raja, maka kagumlah raja melihat ia telah sembuh kembali. Raja bertanya, siapakah yang menyembuhkan matamu? Jawabnya, Tuhanku. Raja bertanya, apakah kau percaya pada Tuhan selain aku? Jawabnya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka segera ia disiksa oleh raja supaya kembali kepada agama raja itu. Tetapi ia tidak berubah imannya dan raja terus menyiksa padanya hingga akhirnya menunjuk kepada pemuda itu. Lalu dipanggil pemuda itu dan ditanya oleh raja, hai anakku, sihirmu telah melampaui batas sehingga dapat menyembuhkan orang buta dan belang. Jawab pemuda, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun, hanya Allah yang menyembuhkan. Maka segera disiksa oleh raja hingga terpaksa ia menunjuk rahib. Kemudian dipanggil rahib dan diperintahkan supaya meninggalkan agamanya. Tetapi rahib tetap menolak perintah raja, lalu diambil gergaji dan diletakkan di atas kepalanya dan digergaji hingga terbelah dua badannya. Kemudian tibalah giliran yang kedua, ialah teman raja itu. Maka diperintahkan juga untuk meninggalkan agama Tuhan. Ini pun menolak perintah raja dan akhirnya ia juga menerima hukuman gergaji dari atas kepala hingga terbelah menjadi dua. Kemudian didatangkan pemuda dan diperintahkan untuk meninggalkan agama Tuhan. Itu juga menolak tawaran raja. Maka raja memerintahkan kepada tenteranya supaya membawa pemuda itu ke atas bukit. Dan di sana ditawarkan kepadanya untuk melepaskan agama Allah. Dan kalau ia tetap menolak, maka lemparkan dari atas bukit supaya mati. Kemudian ketika telah sampai di puncak bukit, pemuda itu berdoa, Allahumma finihim bima syi'ta, ya Allah hindarkan aku dari bahaya mereka ini sekehendakmu. Mendadak seketika itu bergeraklah bukit hingga jatuhlah semua tentara raja itu dan kembalilah pemuda itu kepada raja. Ditanya oleh raja, kenapa? Kemana tentara yang membawa kamu? Jawabnya, Allah telah menghindarkan saya dari mereka. Dan raja memerintahkan beberapa tentara yang lain untuk membawa pemuda itu naik perahu, dan apabila telah berada di tengah-tengah laut supaya ditawarkan lagi kepadanya untuk meninggalkan agamanya, dan apabila menolak akan dilemparkan pun. Kemudian sampainya di tengah laut, pemuda itu berdoa, Allahumma finihim bima syi'ta, ya Allah hindarkanlah aku dari bahaya mereka sekehendakmu. Maka terbaliklah perahu itu hingga tenggelamlah semua tentara itu. Maka pergilah pemuda itu kepada raja. Kemana tentara yang membawa kamu? Jawabnya, Allah telah menghindarkan aku dari mereka.
Maka pemuda itu berkata, wahai raja, kau tiada dapat membunuh aku kecuali jika kau menurut perintah. Bertanya raja, apakah perintahmu? Jauh itu, kumpulkan orang-orang atau semua rakyat dalam satu lapangan. Kemudian gantunglah saya di atas sebuah tiang dan ambillah anak panahku dari tempatnya, serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan, Tuhan pemuda ini. Lalu lepaskan anak panah itu ke arahku. Bila kau lakukannya demikian itu, niscaya dapatlah kau membunuhku. Maka segera itu raja mengumpulkan semua rakyat di suatu lapangan, kemudian digantung pemuda itu di atas tiang, dan diambilnya anak panah serta diletakkan pada busurnya, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Lalu dilepaskan anak panah itu ke pemuda itu tepat mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya di atas luka yang kena panah hingga mati. Maka serentak orang-orang yang menghadiri kejadian itu berkata, amanna birabbil ulam, kami percaya pada Tuhan pemuda itu, sehingga kepercayaan kepada Allah merata pada semua lapisan rakyat. Kemudian disampaikan kepada raja, tahukah engkau yang tadinya kau khawatirkan kini telah terjadi. Semua rakyatmu telah percaya kepada Tuhannya pemuda itu. Maka segera raja memerintahkan membuat parit besar pada tiap-tiap persimpangan jalan. Kemudian dinyalakan api di dalamnya. Dan siapa yang berjalan diperintahkan untuk meninggalkan agamanya serta kembali kepada agama raja. Sedang yang menolak dibakar dalam api. Setelah dilaksanakan hal itu, demikian itu terjadilah di antara sekian banyak orang-orang yang disiksa itu, ada seorang wanita yang membawa bayinya. Ketika itu diperintahkan untuk meninggalkan agamanya, ia menolak. Kemudian pada waktu bayinya ditarik untuk dimasukkan ke dalam api, tiba-tiba ibunya akan menyerahkan karena takut tidak sampai hati melihat bayinya dibakar. Namun dengan mendadak si bayi itu dapat berbicara, hai ibu, sabarlah, sungguh kamu dalam kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah contoh kesabaran dan ketabahan hati dalam mempertahankan iman dan kebenaran yang tiada tara bandingannya. Dan demikianlah seharusnya tiap orang mukmin yang benar-benar percaya kepada Allah dan belum diakui benar oleh Allah sebelum mengalami ujian kesungguhan dan kebenaran. Titik terlebih dahulu, cerita yang agak panjang. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mempertahankan sesuatu yang bernilai yang ada pada kita ini semua adalah anugerah Allah, termasuk anugerah iman. Bandingannya iman dengan dunia seisinya, iman itu lebih bernilai karena akan dibawa sampai meninggalkan dunia. Nah, ujian iman itu bertahap. Dari tahap yang rendah kepada pertengahan kepada puncaknya ujian. Cerita yang agak panjang ini, jika diambil intipatinya, adalah kembali kepada kesabaran. Dan kesabarannya itu membuahkan ketenangan dalam menyikapi keadaan. Yang nomor 2, membuka jalan hidayah dari Allah, petunjuk. Orang yang sabar cara berpikirnya jernih, cara berpikirnya bernas, cara berpikirnya luas. Dengan cara berpikir yang luas, dengan cara berpikir yang bernas, inilah cerita dalam kisah ini atas sebab satu orang, satu negeri beriman kepada Allah Ta'ala. Atas satu orang yang beriman, satu negeri menjadi beriman kepada Allah. Tapi satu orang ini tadi lakon. Satu orang ini adalah idola. Satu orang ini adalah uswatun hasanahnya.
Karena satu orang ini yang merelakan apapun yang terjadi dalam dirinya dihubungkan dengan Allah Tuhan yang Maha Berkehendak, tidak akan terjadi melainkan Allah menghendaki. Maka sebelum beliau meninggal, antara yang dikehendaki dengan raja dengan yang Allah berkehendak, ya. Kehendak Allah Ta'ala yang menjadi kenyataan. Sampai pada akhirnya pemuda ini tadi memberi alternatif ataupun mengajar kepada raja, kalau kamu mau membunuh aku, senang, kumpulkan orang satu kampung, kemudian gantung aku. Lepas itu kau lepaskan anak panah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhannya ulam, yakni Allah. Secara tidak langsung, jika seorang raja telah menuruti kemauan rakyat atau kemauan pemuda itu, di sebalik kemauan raja untuk mengatakan Allah Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwa raja itu adalah mengatakan perkataan iman dalam dirinya, dan itu oleh rakyatnya diikuti. Maka ketika pemuda rela untuk dibunuh demi mempertahankan imannya dan disaksikan oleh ramai orang yang berada dalam majelis bergantungan ataupun majelis hukuman yang dibuat oleh seorang raja, akhirnya meninggalnya memberkahi kepada lingkungannya dan jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang hubungannya dengan sabar bagaimana? Yang hubungannya dengan sabar adalah menghadapi keputusan raja atas sebab beriman harus dibunuh. Ada dua alternatif, ya, orang yang beriman menghadapi raja yang diceritakan ini, satu, keluar dari agamanya untuk kembali kepada agama semula, atau yang kedua menghadapi siksaan yang dihadapkan oleh raja kepada orang yang beriman dan tidak mau meninggalkan keimanannya dan tidak mau menuhankan rajanya. Demikian untuk pagi ini. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung dan teruskan di hadis yang ke-7, ya. Hari ini hadis yang ke-6 agak panjang, yang intinya seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga manfaat dan berkah kepada semua jamaah, ya. Di siang ataupun di malam, di susah ataupun di senang, ya, senjata sabar dan syukur selalu menyertai. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wa sihhan mubarak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa ila akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf awal hingga sampai akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.